menurut saya tidak ada ceritanya orang yang bekerja itu tidak bisa belajar secara maksimal ya. Yang penting kita tadi lagi bisa mengatur waktu kita. Kita punya time managerial yang bagus dan kita punya perencanaan yang jelas. Ngobrak, ngobrol bareng kepala kantor. Izin masuk, Pak. Silakan. Oh iya, Dim, gimana gue? Gimana, Pak? Ya silakan duduk. Siap. Gimana kamu, sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Keluarga sehat? Sehat juga, Pak. Alhamdulillah. Oke, silakan duduk ya. Gini, Pak, sebelumnya tuh kemarin saya ada Bu Husnul. Oh iya. Karena saya baru di Humas, saya menanyakan teknis pekerjaannya. Nah, dari jawaban Bu Husnul berkata, Bu Husnul bilang tuh Bapak tuh dulu pernah jadi fotografer, pernah memasuki bidang humas lah. Jadi saya pengen tanya ke Bapak gimana sih Pak kerjaan teknisnya, apalagi di bidang fotografer. Oh iya, kemarin memang saya sempat diskusi sama Bu Husnul. Bu Husnul juga melaporkan ke saya perihal kamu yang sedang berusaha untuk pengembangan diri ya, meningkatkan skill ya. Karena kan kamu baru kan Dim, belum lama lah, baru 3 bulan di Humas ya. Jadi gini Dim, kamu pengen tahu apa nih? Tadi kalau kamu bilang tentang Humas secara umum ya, mungkin saya pelan-pelan nih pendapat saya nih. Saya pengen tahu kalau kita bicara sebuah pekerjaan, tentunya ada beberapa hal yang memang harus kita benar-benar fokus, harus benar-benar kita asah gitu kan ya. Yang pertama skillnya tentunya, skillnya skill apa nanti kita lihat nih bidang kehumasan, skill humas. Selain skill, tentunya skill ini bisa dipengaruhi juga baik dalam hal-hal yang mempengaruhinya, tentunya ada talenta ya kan. Tapi ada hal lain, itu knowledge. Knowledge ini tentunya ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa belajar sebenarnya. Nah, kalau terutama di bidang kamu kan di bidang humas yang lebih kepada kegiatan liputan-liputan ke lapangan ya. Benar. Sama nanti tentunya mengangkat berita-berita di sosmed kita. Itu yang saya kemarin dilaporkan sama Bu Husnul ya. Jadi menurut saya dari hal-hal ini yang perlu kamu pelajari adalah satu, kalau kita bicara liputan, tentunya liputan menggunakan apa ya? Tentunya kan alat menggunakan liputan yang kamu pakai pasti selama ini adalah kamera, ya kan? Kamera. Otomatis kamu harus mengenal kamera itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan mengcapture satu kondisi kegiatan lapangan yang benar-benar mengcapture segala kegiatan dan orang-orang yang penting yang ada dalam kegiatan itu, dan itu harus hidup kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya setelah kamu dapat gambar, ujungnya akan kamu edit dan kamu akan tampilkan di sosmed, tentunya dengan berita. Nah, ini juga perlu skill lagi nih, ya kan? Perlu pengetahuan lagi nih, dimana kita juga harus bisa mengangkat berita dalam angle yang benar-benar bagus, yang efektif, dimana ketika orang membaca berita itu nanti orang bisa benar-benar tahu apa yang sedang dilakukan gitu. Dan apa yang paling penting adalah apa poin pentingnya yang ingin kita sampaikan dari liputan kita ini kan gitu. Nah, jadi saya mungkin satu-satu nih ya, biar kamu nanti pelan-pelan. Tapi menurut saya dalam semua kegiatan itu yang paling penting adalah sebelum kita bergerak tentunya kita harus membuat satu perencanaan. Perencanaan ini maksudnya apa? Misalkan kita mau ada kegiatan keluar nih, saya akan melakukan kegiatan misalkan kunjungan ke kantor bupati misalkan. Otomatis kamu harus tahu, Pak Kepala Kantor akan melakukan kunjungan ke kantor bupati. Kamu harus tahu nanti kunjungan itu dilakukan atau diskusi itu akan dilakukan di outdoor atau indoor, karena itu kan mempengaruhi. Mempengaruhinya apa, Dim? Kamu harus tahu nanti lensa yang kamu bawa tuh yang mana gitu. Apa peralatan yang kamu bawa. Nah, perencanaan ini tugasnya itu. Jadi kamu bisa tahu, nanti situasinya akan seperti ini. Otomatis apa yang perlu saya siapkan gitu. Kalau kameranya lensa yang mana yang saya bawa. Karena saya lihat berdasarkan yang sudah ada di kantor kita kan, kita alat-alat tools dalam rangka liputan ini kan juga sudah cukup lengkap ya. Jadi menurut saya kan kamu bisa pilih nih biar hasilnya nanti maksimal. Karena kalau nanti misal contoh
kamu bawa lensa zoom, lensa yang untuk jarak dekat nih, yang fokalengnya kecil misalkan. Tapi ternyata acaranya di dalam ruang kecil misalkan. Akhirnya apa? Kamu tidak bisa mengambil gambar yang benar-benar mewakili seluruh orang yang hadir di dalam ruangan itu gitu. Akhirnya kepotong-potong gambar, nah itu jadi kurang bagus menurut saya. Itu yang pertama. Jadi kamu harus bikin rencana dulu nih. Kita bikin perencanaan. Tapi perencanaan ini bisa dijalankan, tadi itu kita harus punya skill. Otomatis kalau bicara fotografi misalkan, tentunya kita bicara mengenal kamera. Kamu coba nanti bisa baca literatur, buku-buku, ya salah satunya yang ternama bukunya Pak Darwis Triadi misalkan di situ ya. Di situ kamu bisa belajar di situ. Ada pengenalan bodi kamera, misalkan kita bicara aperture, bukaan, kita bicara speed misalkan, atau kita bicara focal length lensa misalkan. Kapan kita pakai bukaan kecil, kapan kita pakai bukaan besar, kapan kita pakai speed tinggi, kapan kita pakai speed rendah gitu. Atau pilihan lensa mana, kapan kita lensa itu pakai yang lensanya kecil, focal length kecil atau fokus yang lebar, karena itu mempengaruhi hasil foto juga dan ketajaman. Nah itu nanti sesinya memang harus agak lebih spesifik dan detail ya Dim. Nanti kamu boleh lihat literaturnya di buku-buku para fotografer profesional, karena dulu saya juga begitu. Kita baca dulu tuh, kamu bisa lihat kala-kala kamu santai baca, nanti kita bisa diskusi tuh. Nah, saya juga punya beberapa pengalaman karena dulu saya juga hobi foto juga. Nah, jadi tadi kalau dari perencanaan, pertama adalah skill liputan terkait dengan tools pengambilan gambar. Setelah kita mengambil gambar, artinya gini, pengambilan gambar itu juga tidak bisa asal-asalan menurut saya, ya. Jadi, spread, nggak bisa begitu, karena pengambilan gambar ini juga harus bisa meng-capture suasana daripada kegiatan yang kita liput. Contoh kunjungan saya dengan Pak Bupati, otomatis kamu harus bisa mendapatkan angle ketika ada suatu kejadian yang terlihat antara saya dengan Pak Bupati itu terlihat hangat gitu. Dan kita bisa juga menampilkan lagi siapa saja yang hadir di pertemuan itu, kehangatan suasananya, banyaklah hal yang bisa kita tampilkan dari foto yang akan kita ambil gitu. Dan itu pun menurut saya sebisa mungkin kamu rencanakan. Jadi kamu sudah ada gambaran, nanti kalau itu saya ambil pada saat ini. Jadi kamu sudah ada benar-benar suatu perencanaan yang baik pada saat kamu melakukan kegiatan ke lapangan tadi, mendampingi kegiatan-kegiatan kantor itu. Nah, setelah kita punya gambar, akan berjalan ke tahap fase selanjutnya. Tentunya kita melakukan pengeditan gambar yang ujungnya nanti akan kita tampilkan dengan berita-berita yang akan kita angkatkan gitu. Setahu saya juga berita-berita ini perlu untuk benar-benar kita pahami dan benar-benar kita bikin sebagus mungkin. Kenapa? Karena orang membuat berita itu pasti ada tujuannya, Dim. Jadi berita itu bukan hanya sekedar dibuat, diupload, yang penting ada acaranya, liputannya, beritanya ada, nggak bisa begitu. Nah, menurut saya itu berita-berita ini pasti ada tujuannya. Kenapa berita itu dibuat, dan tujuan kita adalah ingin menginformasikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kan gitu ya. Tentunya ada beberapa poin yang menurut saya harus ada terakomodasi di dalam berita yang kita angkat. Contohnya apa? Contohnya adalah kita bicara tentang 5W plus 1H. Misalkan, kapan itu kegiatan? Kan orang harus tahu. Nggak mungkin kita angkat berita, kita nggak kasih tahu kapan kegiatannya gitu. Yang kedua, kalau kita bicara kapan, itu kegiatan di mana kan gitu kan? Tempat itu ada di sini, kegiatannya di sini, tanggal sekian misalkan. Kapan, di mana? Itu kegiatan apa sih? Orang harus tahu. Jadi dalam berita itu harus mengadop itu what, when, where, why, who, siapa yang ada di situ. Itu harus di dalam berita itu harus terangkat, dan itu kegiatan apa, dalam rangka apa, ya kan gitu. Jadi poin-poin ini benar-benar harus terakomodasi atau tercapture baik dalam foto maupun dalam beritanya sendiri. Karena kalau misalkan poin-poin ini tidak terakomodasi di dalam foto dan di dalam beritanya, nanti makna yang tersampaikan ke orang pun jadi akan bias. Ada kegiatan, tapi nggak ada nama orang ini di dalamnya. Ini siapa? Misalkan saya, Pak Jerry, ini ketemu dengan siapa? Kan gitu kan? Atau siapa yang mendampinginya? Kita nggak pernah tahu. Padahal di situ adalah orang-orang mungkin yang cukup penting juga untuk diketahui publik kan gitu. Pak Bupati, Bapak ini, beserta misalkan Wabub, Bapak ini, didampingi oleh Sekda. Ini Sekdanya, ini Wabubnya. Orang kan harus tahu.
Jadi kegiatan dalam rangka apa? Menjalin silaturahmi kerjasama dalam rangka ini. Kapan? Kegiatan dilakukan pada tanggal sekian hari ini, tanggal sekian, bertempat di mana. Nah, intinya keseluruhan itu harus kita kemas dengan bahasa yang menarik. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang membaca berita kita itu bagaimana dia bisa merasakan bahwa seolah-olah mereka itu ada di sana, Itulah berita yang bagus. Jadi orang benar-benar tahu apa maksud dari kejadiannya dan seolah-olah dia bisa merasakan dia ada di dalam suasana itu. Nah, itu menurut pendapat saya adalah bagaimana kita bisa menyusun suatu berita mulai dari liputan di lapangannya sampai nanti tersajikan dan terupload di sosial media kita. Pak, ini Pak, yang poin kedua yang Bapak bilang kalau masalah di humas itu kan berarti ada peliputan media atau narasi. Narasi, oke. Nah, yang kan kita lihat kehidupan sehari-hari Pak ya, kalau misalnya narasi, kalau misalnya kita lihat di YouTube nih, mereka kan taruh judulnya itu kayak bahasa kekinian yang mungkin ada tanda kutip agak kurang sopan. Nah, kita sebagai institusi pemerintah kalau menggunakan judul yang kayak gitu kan kurang etis ya Pak. Tapi kalau kita menggunakan judul yang formal itu kan agak bosen gitu, nggak ada menarik minat pembaca masyarakat. Itu gimana Pak? Jadi gini, kalau kamu tadi bilang ada berarti poin yang saya tangkap ya. Satu, ada bahasa kekinian, tapi ada juga bahasa formal. Tapi ada yang bilang bahasa kekinian tapi tidak sopan, bahasa formal tapi membosankan. Nah, kalau saya sih arahan saya bagaimana kita mengkomunikasikan atau menulis narasi judulnya ini dengan bahasa kekinian tapi sopan. Kan mungkin dibikin. Jadi bukan berarti harus kaku-kaku ya. Boleh aja dengan bahasa kekinian, nggak ada masalah. Tapi kita juga dengan bahasa kekinian yang sopan, yang beretika lah. Dan itu masih mungkin. Karena tidak semua berita yang dengan bahasa kekinian itu tidak sopan kan gitu loh. Masih banyak kok berita, judul-judul berita yang bahasanya kekinian, tapi kita bacanya juga masih oke, masih senang, masih nyaman, dan menurut saya memenuhi unsur-unsur etika. Jadi gini, saya mau tambahkan sedikit. Judul penting, tapi tampilan foto di depan paling awal itu juga sangat penting. Nah, itu yang nanti coba kamu lakukan trial ya. Yang jelas karena yang pilihlah foto yang akan menjadi background utama nih dalam satu berita itu menurut saya adalah yang benar-benar menjual. Dan jangan dan kalau bisa jelas. Saya akan mengevaluasi sedikit dari yang ada di sosmed kita. Misalkan kegiatan koordinasi antara saya dengan kepala BNN waktu itu ya. Kita lagi gini nih, wah, salam komando nih begini nih. Foto saya tuh jelas, tapi di sininya tertutup nih kayak setengah gitu, agak buram hitam. Menurut saya tuh agak kurang gitu loh. Karena jadi kesian juga orang ini kan. Secara capture-annya tuh kurang maksimal gitu ya. Kalau bisa gimana susun, apa yang penting itu harus jelas terlihat gitu, dengan bahasa yang menarik juga gitu misalkan. Jadi orang ini akan paham. Jadi apa yang kita tampilkan terutama di halaman paling depan itu juga hal-hal yang menarik dan jelas. Jadi orang tahu ini apa sih gitu. Jangan kayak siluet gitu kan. Karena ini kan bicaranya kegiatan institusi, kecuali kalau kita bicara kegiatan seni ya. Berseni nih ya misalkan. Tapi kalau institusi kan harus tahu juga nih. Ntar ada yang lihat dari teman-teman di luar, misalkan mereka dari BNN buka portal kita, kenapa kepala kantor saya dibikin gak jelas gini fotonya, kan jadi kagak enak, kira kurang enak gitu. Intinya itulah. Jadi memang banyak yang bisa dieksplor, tapi pelan-pelan pasti. Kamu bisa banyak referensi terhadap fotografi juga tadi saya sudah sebutkan ya, buku-buku yang bisa kamu baca. Kalau untuk berita mungkin kamu bisa baca kayak situs websitenya Bea dan Cukai itu berita. Menurut saya mereka sudah bisa menyajikan berita dengan sangat bagus. Dan juga kamu lihat berita-berita di internal kita itu juga menurut saya sekarang ini beberapa waktu belakangan saya juga sudah sangat bagus. Kamu pilih berita kita yang sampai diambil oleh kantor pusat. Indikatornya itu. Berita kita saya lihat sudah banyak beberapa berita yang diambil sampai ke portal pusat, ditayangkan di website Bea dan Cukai Go.id kantor pusat. Kenapa? Berarti berita itu bagus, jelas gitu. Nah itu yang kamu lihat, oh ini bagus sampai ditarik. Karena kalau berita itu nggak jelas nggak mungkin akan ditayangkan oleh kantor pusat. Mereka punya tim-tim yang cukup expert juga di sana yang sudah terlatih, dan ketika dia melihat liputannya bagus nih, beritanya pun bagus, biasanya mereka akan ambil. Nah, kira-kira itu patokan-patokannya. Apalagi Dim? Mungkin pertanyaan saya masalah
masih masalah pekerjaan tapi agak di luar tema, Pak. Iya. Kan kayak saya nih Pak masih baru, tentunya saya juga pengen meningkatkan karir, terus melanjutkan pendidikan. Nah apalagi kayak saya lulusan Distan, pengen lanjut diploma 3 khusus atau diploma 4 khusus. Iya. Nah terus cara saya membalance pekerjaan dengan persiapan saya belajar tuh gimana sih Pak? Oke, jadi gini, kebetulan yang kamu rencanakan ini sudah pernah saya jalani dulu Iya. gitu. Jadi menurut saya tidak ada ceritanya orang yang bekerja itu tidak bisa belajar secara maksimal ya. Yang penting kita tadi lagi bisa mengatur waktu kita. Kita punya time managerial yang bagus dan kita punya perencanaan yang jelas. Nah, kamu punya semangat nih mau melanjutkan sekolah. Saya apresiasi, saya juga senang gitu. Saya senang dengan orang-orang yang senang dengan belajar dan bersekolah. Nah, sekarang gini, saya nggak tahu aturan yang sekarang ya. Maksudnya apakah kamu bisa langsung sekolah atau enggak nih dalam periode singkat kamu baru lulus dan baru masuk bekerja. Biasanya setahu saya ada jeda waktu dulu ya, beberapa tahun sampai kamu diizinkan untuk melanjutkan sekolah. Nah, yang perlu dilakukan apa? Kamu harus tahu kamu mau sekolah apa itu dulu. Kalau kamu kan harus jelas perencanaan hidup itu. Kamu masuk D3 khusus kamu bilang, D3 khusus STAN gitu. Kalau itu kamu sudah tetapkan hati kamu dan rencana kamu itu justru lebih baik. Tapi ada juga orang yang berencana yang lain. Oh, saya nanti sekolah di tempat saya bisa bertugas aja deh, misalkan gitu ya. Atau saya bisa universitas terbuka deh, karena nanti perencanaan itu akan jadi berbeda implementasinya. Nah, tadi kamu bicara tentang diploma 3 khusus, berarti kan kamu merencanakan untuk di STAN juga ya dengan D3 khusus. Menurut saya yang kamu lihat kalau kamu sudah perencanaan itu, kamu tinggal siapkan apa yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke D3 khusus. Misalkan kamu lihat, oh saya harus kerja dulu 4 tahun misalkan gitu ya, baru bisa saya mendaftar misalkan. Ya sudah, sambil menunggu, kamu tanya lagi, persyaratannya apa sih? Maksud saya secara akademis, pasti kan ada tes ujiannya dong. Nggak mungkin tiba-tiba kamu masuk dipilih menjadi anggota D3 khusus. Oh ada ininya, filtering, ada kompetisinya, ada ujiannya masuknya. Oh ya sudah, apa yang diujikan? Kita cari tahu tuh. Oh kalau di D3 khusus biasanya diawali dengan ujian TPA, tes potensial akademik atau apapun. Kamu bisa cari itu buku-buku dalam rangka tes potensial akademik penerimaan D3 STAN, D3 khusus. Biasanya kan ada. Nah, jadi mulai dari sekarang untuk biar otak kamu tidak menurun kemampuannya tes potensial akademiknya, kamu bisa santai-santai belajar, mengerjakan tes potensial akademik. Kalau ada yang kamu bisa ya kamu, tapi harus tahu jawabannya benar atau salah ya. Karena kita nggak akan bisa belajar benar kalau kita nggak tahu kita salah kan gitu. Jadi dari situ kamu bisa belajar kalau salah apa kesalahannya, terus di warning up lah otak nih, jangan sampai nanti buku-buku amat lah kira-kira gitu kan, dipanaskan. Nah sampai nanti kamu juga di luar itu mungkin siap-siap apa yang diajarkan dengan senior-senior yang sudah pernah D3 khusus itu, kamu bisa konsultasi dengan mereka apa yang mereka pelajari kan gitu ya selama mereka di D3 khusus. Tapi yang paling penting tadi, pada saat mereka mau masuk itu ujian masuk apa yang yang perlu diujikan, yang akan diujikan, nah itu yang kamu pelajari. Semakin bahan lanjutannya ya kalau ada pelajaran-pelajaran pada saat D3-nya sudah berjalan, itu juga kamu santai hari Sabtu Minggu kamu nggak ada kerjaan, nggak ada liputan, nggak ada mengedit naskah yang akan ditampilkan, kamu bisa belajar. Jadi yang paling penting menurut saya sekali lagi terkait itu, kamu punya semangat itu dulu deh. Kamu punya semangat, kamu punya perencanaan jelas, dan kamu tahu harus apa yang kamu persiapkan. Nah dari situ biasanya nanti mudah-mudahan insya Allah ada aja jalannya tuh. Dan kalau memang kamu semangatnya belajar, otomatis kamu harus terus menjaga semangat itu. Karena kalau kadang semangat ini suka turun naik nih Dim. Jadi biar kamu terus bersemangat, kamu harus menjaga semangat itu ya. Caranya gimana? Ya kamu harus terus sering belajar. Karena kalau udah kebablasan nggak belajar, nanti malah jadi malas ya kan. Jadi dan kamu bisa belajar apapun yang kita baca, menghafalkan peraturan, baik kan, aturan di Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Kamu belajar TPA atau misalkan bahasa Inggris yang diujikan, misalkan kamu pelajari itu bahasa Inggris sampai sejauh mana. Mungkin itu ya kalau dari saya ya. Jadi apa yang akan diujikan itu yang menjadi prioritas kamu, yang harus kamu siapkan dan kamu pelajari, kira-kira gitu. Oke, gitu. Oke, nggak apa-apa kan? Baik Pak, makasih. Gimana, Dim? Udah cukup? Cukup Pak. Jelas ya? Siap, jelas. Oke, sip kalau begitu. Nanti kalau kamu ada yang kurang jelas setelah kamu baca literatur yang tadi saya sudah sampaikan, monggo nanti kita diskusi lagi. Oh ya, saya ingat minggu depan kayaknya saya ada rencana kegiatan ke lapangan. Saya mau ke kunjungan ke Bupati Belitung Timur. Kebetulan beliau kan baru, saya belum bersilaturahmi ke kantor sana. Nanti saya minta Bu Husnul untuk bikin penugasan kamu yang melakukan liputan ya.
Siap. Oke ya, sekarang kita trial nih. Siap. Kamu liputan, nanti kita coba, kamu bikin sampai beritanya, nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng. Oke ya? Gak apa-apa kan? Ya. Sip, deal kita. Oke, sip. Kalau gitu, makasih Dim ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Bapak. Siap, Pak. Terima kasih Ya. sekali, Pak. Yo, makasih.